Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada 4 hal yang bisa mengotori hati kita. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama yaitu banyak berbicara atau berlebihan dalam berbicara. Kadang-kadang ada masanya kita lebih baik diam atau berkata yang baik daripada lidah kita atau mulut kita digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan dosa. Contohnya apa? Ya, yang paling banyak biasanya itu ghibah atau membicarakan orang lain. Dan ini sangat merugikan kita, apalagi hati kita akan menjadi semakin kotor. Lalu setan semakin lama menggoda, apalagi kalau misalnya kita memfitnah, berbohong, maka itu semakin besarlah dosa kita ya, semakin bertumpuk dosa-dosa kita. Maka ini bisa mengotori hati kita. Bahkan ada cerita Imam Ahmad ya, ketika dia ditegur, dia merasakan sakit yang luar biasa, lalu dia bilang gitu ya, atau dia kayak mengaung apa sih kalau kita misalnya kalau udah sakit banget tuh kan ada suara aduh gitu ya. Nah, itu karena sakit yang luar biasa, Imam Ahmad sampai mengeluarkan kata itu, lalu ditegur oleh sahabatnya. Setelah itu Imam Ahmad tidak pernah lagi mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak ada artinya kan, cuman menahan rasa sakit gitu ya, kayak kita menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Karena Imam Ahmad berpikir semua yang keluar dari suara dari mulutnya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang kedua yaitu berlebihan dalam hal makan ya. Jadi orang-orang yang sangat berlebih makan ya, banyak makan, terlalu banyak makan, maka dia akan yang pertama sudahlah kesehatannya tidak baik, yang kedua dia akan menjadi pemalas ya, udah kenyang, udah keenakan makan, terus akhirnya dia melakukan hal-hal melalaikan ibadah-ibadahnya ya. Jadi setan menggoda agar semakin lalai. Contohnya udah azan zuhur, aduh kena kekenyangan makan siang, aduh enak banget nih tidur aja. Akhirnya kita terlewat waktunya hingga kita melakukan dosa besar yaitu meninggalkan sholat. Karena salah satu dosa besar adalah meninggalkan sholat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga yaitu terlalu bebas dalam pergaulan. Nah, dalam Islam sudah diajarkan bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia ya. Jangan sampai ya, ini apalagi kalau misalnya kita di kerjaan itu bergabung berbaur antara laki-laki dan perempuan, itu harus banget dijaga pergaulannya. Karena jika kita tidak bisa menjaga, datanglah hembusan-hembusan ya, ada kesempatan. Makanya kadang ada istilah ipar adalah maut karena bertemu dalam satu ruangan, atau tetangga adalah maut kalau sering ketemu dalam suatu percakapan gitu ya, atau teman kerja adalah maut gitu. Maka hati-hati jangan sampai kita bekerja itu berbaur dengan lawan jenis kita dan kita tidak ada sekat atau jarak, jadi harus hati-hati. Terus yang keempat, tadi yang pertama apa? Perbanyak tidak berlebihan dalam berbicara, tidak berlebihan dalam makan, tidak berlebihan dalam pergaulan, dan yang keempat adalah berlebihan dalam melihat. Maksudnya apa? Melihat sesuatu yang tidak baik. Jadi lihatlah hal-hal yang baik, jangan sampai penglihatan kita tidak kita jaga hingga kita melihat sesuatu yang bukan hak kita ya, yang haram. Karena sebenarnya apalagi kita misalnya melihat aurat ya seseorang, sekarang lebih mudah karena ada HP di genggaman kita bisa lihat di mana saja, di sosmed dan lain sebagainya. Maka hati-hati menjaga mata. Ketika mata kita melihat sesuatu terus masuk ke dalam hati kita itu terkotori, maka hati kita menjadi cepat lelah, cepat kotor, nggak sehat. Makanya kita kadang mudah melakukan dosa-dosa, atau kita malahan semakin bermalas-malasan ya, dan kita tidak bisa bertanya kepada hati kita ketika kita melakukan kesalahan atau dalam hal kebingungan. Karena ada yang pernah dengar ya, kalau kita bingung atau kita ingin bertanya tentang suatu hal, maka tanyalah kepada hatimu. Tapi jika hati kita terkotori ya, apalagi dari 4 hal ini,
maka kita tidak akan bisa bertanya dengan hati kita, karena posisi hati kita sudah tergantikan dengan hawa nafsu kita. Karena hati kita yang sudah sakit, kotor, gak bisa mempertimbangkan mana yang baik, karena sesuatunya itu sudah tergantikan oleh hawa nafsu kita. Maka kadang-kadang ada orang yang dia tahu itu melakukan kesalahan, tapi dia susah untuk berhenti, tapi dia bingung, kok bisa aku yang lakukan itu karena terlalu berlebihan dalam penglihatan, tidak melihat yang bukan haknya, lalu dia berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam hal makanan, dan berlebihan dalam hal yang terakhir apa tadi? Pergaulan. Maka dijagalah 4 hal tersebut, insya Allah semoga hati kita menjadi bersih, sehat, dan kita semakin tentram. Salah satu orang-orang yang ciri-cirinya menjadi penghuni surga adalah hatinya tenang, bersih. Karena hati kita bersih, maka kita lebih mudah bersyukur, lebih mudah memaafkan orang lain, lebih mudah menerima takdir yang Allah berikan. Hingga kita lebih banyak tersenyum, lebih banyak tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.